Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Saya Gian Elvina Herianti dan teman saya Asmita. Aliran Khawarij. Aliran Khawarij berasal dari kata khoroja. Artinya ialah keluar. Dan yang dimaksud di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Allah sebagai diterimanya abstrit oleh Ali. Jadi sebagian orang yang berpendapat bahwa nama ini tuh diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan bermaksud untuk berjihad di jalan Allah. Selanjutnya, pengikut Khawarij terdiri dari suku Arab Badui yang masih sederhana cara berpikirnya. Jadi maksudnya di sini yaitu sikap keagamaan mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Mereka menganggap orang yang berada di luar kelompoknya adalah kafir dan halal untuk dibunuh. Slide selanjutnya, Uqbah bin Ubadah yang dikenal sebagai aliran Khawarij berpendapat dengan kasus pembunuhan atau dosa besar yang mendapat polemik pada masa itu. Doktrin ajaran Khawarij. Yang pertama, khalifah sebelum Ali adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7, Utsman dianggap nyeleweng. Jadi, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kepemimpinannya itu dianggap sah. Akan tetapi setelah terjadinya tahkim, ia dianggap nyeleweng. Yang kedua, Muawiyah dan Am bin As serta Abu Mush al-Asy'ari juga dianggap nyeleweng dan telah menjadi kafir. Ketiga, pasukan perang Jamal yang melawan Ali disebut kafir. Keempat, seseorang harus menghindari dari pimpinan yang menyeleweng. Sakte-sakte aliran Khawarij. Yang pertama, sakte Mukarimah merupakan sakte pertama, yakni golongan yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Kedua, sakte Azarikoh yang lebih radikal, sebab orang yang tidak sepaham dengan mereka akan dibunuh. Yang ketiga, sakte Najdat yang merupakan pepecahan dari sakte Azarikoh. Tokoh-tokoh aliran Khawarij. Yang pertama ada Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi, kemudian ada Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi bin al-Ajraq, Abdullah bin Bashir, dan yang terakhir ada Najdah bin Amir al-Hanaf. Aliran Murji'ah. Nah, pengertian aliran Murji'ah yaitu diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengkata, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikutnya hari kiamat kelak. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah. Yang pertama ada Abu Hasan As-Salihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid al-Muqtayyib, Gailan ad-Dimasik, Bishar al-Marisi, dan yang terakhir ada Muhammad bin Karam. Doktrin aliran Murji'ah yakni terbagi menjadi dua. Yang pertama, di bidang politik irja, selalu netral yang diekspresikan dengan diam. Itulah sebabnya Murji'ah dikenal sebagai the Question, kelompok yang bukam. Yang kedua, di bidang teologis, doktrin irja dikembangkan ketika menanggapi persoalan yang muncul yang menjadikan semakin kompleks, sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar, dan dosa ringan. Sakte-sakte Murji'ah. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai sakte-sakte Murji'ah, yaitu yang pertama, Asy-Syahrastani menyebutkan bahwa sakte-sakte Murji'ah ada 5. Yang kedua, Muhammad Immarah menyebutkan ada 12 sakte Murji'ah. Yang ketiga, Harun Nasution mengklarifikasikan Murji'ah menjadi 2 sakte,
yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Nah, untuk golongan murji'ah moderat yaitu berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal di dalam neraka. Karena menurut golongan ini, iman adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasul-Nya, serta iman tidak bertambah dan juga berkurang. Nah, penegasan ini itu berasal dari Al-Hasan, kemudian Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan ahli hadis lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu golongan murjiah ekstrim. Nah, yang pertama itu menurut Jahmiyah, beliau berpendapat bahwa orang yang percaya Tuhan dan mengatakan kekufurannya secara lisan, maka tidak kafir karena iman dan kufur berada di dalam hati. Nah, yang kedua itu menurut Salihiyah. Nah, beliau berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Allah, kemudian kufur adalah tidak tahu Tuhan, dan ibadah adalah iman kepada Allah, bukan salat, begitu pula zakat, puasa, haji. Nah, itu hanyalah sekedar kepatuhan. Yang ketiga, menurut Yunusia dan Ubaidiyah. Nah, beliau melontarkan bahwa pernyataan maksiat atau perbuatan jahat tidaklah merusak iman seseorang sebagai musyrik walaupun sudah mati. Kemudian yang terakhir itu menurut Hasaniyah. Nah, beliau menyebutkan juga bahwa jika seorang mengatakan saya tahu Tuhan melarang saya memakan babi, tetapi saya tidak tahu babi yang diharamkan itu kambing ini. Nah, ataupun berkata seperti ini. Saya tahu Tuhan mewajibkan untuk naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, maka orang tersebut tetaplah mukmin. Kelebihan dan kekurangan aliran Murji'ah. Nah, di sini yang pertama ada kelebihannya, yaitu golongan Murji'ah ini tidak akan memudaratkan perbuatan maksiat itu terhadap keimanan. Demikian juga sebaliknya, tidaklah akan memberi manfaat dan memberi faedah ketaatan seseorang terhadap kekafirannya. Nah, maksudnya itu yaitu mereka tidaklah akan berguna dan tidak akan diberi pahala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kafir. Nah, maka dari itu mereka itu tidak mau mengkafirkan seseorang yang telah masuk Islam, sebab golongan ini sangat mementingkan kewajiban sesama manusia. Yang kedua yaitu kekurangannya, yaitu aliran Murji'ah ini lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat, karena menurut mereka itu iman adalah mengetahui dan mengakui sesuatu yang menurut akal wajib dikerjakan. Nah, berarti kelompok ini itu mengetahui adanya kewajiban-kewajiban yang dapat diketahui akal sebelum datangnya syariah gitu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.